Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ. Emosi sering dianggap sebagai gangguan dalam proses berpikir rasional. Kita diajarkan bahwa logika adalah penguasa utama dan bahwa IQ adalah penentu keberhasilan tertinggi. Namun dalam buku Emotional Intelligence, Daniel Goleman menawarkan sebuah kebenaran revolusioner, bahwa justru kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi baik dalam diri sendiri maupun orang lain adalah fondasi dari kepemimpinan, kolaborasi, dan ketahanan pribadi yang sejati. Di era modern yang bergerak cepat, penuh tekanan, dan saling terhubung secara digital namun sering terpisah secara emosional, EQ menjadi jauh lebih penting dari sebelumnya. Banyak kegagalan dalam pekerjaan, hubungan, dan bahkan kepemimpinan bukanlah akibat dari kurangnya kecerdasan intelektual, melainkan karena ketidakmampuan mengelola emosi, membangun empati, atau menyelesaikan konflik dengan matang. Perbandingan antara IQ dan EQ menjadi semakin relevan dalam konteks ini. IQ, meskipun penting, hanya menjelaskan sebagian kecil dari kesuksesan seseorang di dunia nyata. Seseorang bisa memiliki IQ tinggi, namun tidak mampu membangun hubungan yang sehat, tidak bisa menahan impuls marah, atau gagal memimpin tim secara efektif. Di sisi lain, orang dengan EQ tinggi cenderung lebih tenang dalam tekanan, mampu membangkitkan semangat orang lain, dan lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan emosional. Sayangnya, kecerdasan emosional seringkali diabaikan karena tidak kasat mata. Kita tidak mengukur EQ dengan angka seperti IQ. Sekolah mengutamakan nilai ujian daripada kemampuan menyelesaikan konflik. Dunia kerja lebih cepat mengenali kecepatan berpikir dibandingkan kedalaman pengertian sosial. Dan dalam kehidupan pribadi, banyak dari kita tidak pernah benar-benar diajarkan bagaimana mengenali dan mengelola emosi dengan sehat. Inilah celah yang ingin dijembatani oleh Goleman melalui buku ini. Ia tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga membangun narasi kuat berdasarkan riset neuroscientific, psikologi perkembangan, dan studi dunia nyata tentang bagaimana EQ terbentuk, bagaimana ia memengaruhi hidup kita, dan bagaimana ia bisa dilatih. Tujuan dari ringkasan ini bukan sekadar mengenalkan konsep EQ. Ini adalah ajakan untuk memahami kenapa kita merasa seperti itu, bagaimana kita bereaksi, dan apa yang bisa kita ubah. Anda akan diajak menggali 5 pilar utama EQ: kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi dari dalam, empati, dan keterampilan sosial. Lebih dari itu, Anda akan belajar bagaimana EQ bisa diterapkan di tempat kerja, dalam relasi pribadi, bahkan dalam membesarkan anak. Karena kecerdasan emosional bukan sekadar pengetahuan, ia adalah kompetensi. Dan seperti semua kompetensi, ia bisa dipelajari, diasah, dan diterapkan untuk kehidupan yang lebih utuh dan berdaya. Bagian 1, Fondasi Kecerdasan Emosional. Definisi EQ dan evolusi konsepnya. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi, baik emosi dalam diri sendiri maupun orang lain. Konsep ini mulai mendapatkan perhatian luas sejak Daniel Goleman mempopulerkannya dalam buku ini. EQ tidak menggantikan IQ, tetapi melengkapi dan seringkali menjadi pembeda utama antara individu yang berhasil secara personal dan profesional, dengan mereka yang terus terjebak dalam pola konflik, stres, dan hubungan yang kacau. Pada dasarnya, kecerdasan emosional terdiri dari 2 domain besar. Kesadaran intrapersonal, bagaimana kita berinteraksi dengan diri sendiri, dan kesadaran interpersonal, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Domain ini mencakup kemampuan mengenali perasaan, mengelola impuls, memotivasi diri, merasakan empati, dan menjalin hubungan sosial yang sehat. Untuk memahami mengapa EQ begitu penting, kita perlu menengok ke dalam sistem kerja otak manusia. Otak kita terbagi dalam beberapa bagian besar, namun 2 struktur utama yang berkaitan langsung dengan kecerdasan emosional adalah neokorteks dan sistem limbik. Neokorteks, terutama bagian prefrontal cortex, adalah pusat pengambilan keputusan, berpikir logis, dan analisis rasional. Di sisi lain, sistem limbik, khususnya amigdala, merupakan pusat pengolahan emosi, impuls, dan reaksi instingtif. Ketika kita menghadapi situasi yang memicu emosi kuat, seperti marah, takut, atau sedih, amigdala lah yang pertama kali bereaksi. Respons emosional ini sangat cepat, bahkan bisa mendahului pemikiran logis. Inilah yang disebut Goleman sebagai amygdala hijack, ketika emosi mengambil alih logika.
Dalam kondisi ini, seseorang mungkin berkata atau melakukan hal-hal yang kemudian ia sesali. Misalnya, dalam rapat yang memanas, seseorang bisa meledak marah dan kehilangan kendali sebelum sempat berpikir tenang. Atau ketika kecemasan mengambil alih, kita bisa menjadi pasif, defensif, atau bahkan menyerah sebelum mencoba. Namun, penting untuk dipahami bahwa emosi tidak harus menjadi musuh logika. Justru, emosi adalah sumber informasi penting yang dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih baik selama kita mampu mengelolanya dengan bijak. Inilah inti dari kecerdasan emosional. Bukan menekan emosi, tetapi memahami dan menavigasinya secara sadar. Evolusi manusia menunjukkan bahwa emosi berkembang jauh sebelum kemampuan berpikir rasional. Dalam konteks bertahan hidup, ini masuk akal. Tubuh perlu bereaksi cepat terhadap ancaman. Namun, dalam masyarakat modern yang kompleks, tantangan kita bukan lagi predator di hutan, melainkan dinamika sosial, tekanan kerja, dan relasi interpersonal yang penuh nuansa. Maka kemampuan merespons emosi dengan bijak menjadi kunci adaptasi. Dalam dekade terakhir, neuroscience telah membuktikan bahwa otak dapat dilatih. Proses ini dikenal sebagai neuroplastisitas. Dengan kata lain, pola-pola emosional dan reaktif yang kita miliki saat ini bukan sesuatu yang permanen. Kita bisa melatih empati, ketenangan, kesadaran diri, dan keterampilan sosial melalui latihan yang terstruktur dan refleksi yang konsisten. Disinilah letak kekuatan pendekatan Goleman. Ia tidak sekadar mendefinisikan IQ sebagai konsep, tetapi menunjukkan bagaimana ia berkembang dan dapat dibentuk sepanjang hidup. IQ bukan bakat, melainkan kompetensi. Dan kompetensi ini dapat ditingkatkan dengan kesadaran, latihan, dan dukungan lingkungan yang tepat. Contoh konkret dari pentingnya EQ dalam pengambilan keputusan dapat kita lihat dalam dunia kepemimpinan. Banyak eksekutif dan manajer mungkin sangat unggul secara teknis, namun gagal membangun kepercayaan atau memotivasi tim. Mereka mungkin memiliki strategi yang brilian, tetapi gagal menyesuaikan gaya komunikasinya dengan kondisi emosional orang-orang di sekitarnya. Dalam jangka panjang, hal ini menimbulkan frustrasi, konflik laten, dan akhirnya kehancuran tim. Sebaliknya, pemimpin dengan EQ tinggi cenderung lebih peka terhadap dinamika sosial. Mereka tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan. Mereka mampu meredakan konflik tanpa mempermalukan. Mereka dapat menyampaikan kritik dengan empati dan apresiasi dengan tulus. Ini bukan soal karisma alami, ini adalah hasil dari pengenalan emosi dan kematangan dalam mengelolanya. Kecerdasan emosional juga sangat penting dalam kehidupan personal. Ketika seseorang mampu memahami emosinya sendiri, ia lebih cenderung tidak melampiaskan rasa kecewa pada orang lain. Ketika ia bisa membaca ekspresi dan bahasa tubuh pasangan atau anaknya, ia akan merespons dengan lebih tepat. Ini menciptakan relasi yang aman, hangat, dan tahan terhadap tekanan. Sayangnya, banyak dari kita tumbuh dalam sistem pendidikan dan budaya yang menomorsatukan pencapaian intelektual, namun tidak mengajarkan bagaimana cara mengelola kekecewaan, menenangkan kecemasan, atau mengungkapkan rasa frustasi dengan sehat. Akibatnya, kita sering memiliki kecerdasan akademik tanpa didampingi kecerdasan emosional. Kombinasi ini rawan menciptakan individu yang cerdas, tetapi sulit membina relasi, rentan stres, atau impulsif dalam situasi penuh tekanan. Di titik inilah emotional intelligence hadir sebagai peta navigasi. Ia bukan hanya menjelaskan fenomena, tapi memberikan alat. Ia mengajak kita kembali menyadari bahwa emosi bukan kelemahan, melainkan kompas batin yang, bila dipahami, bisa mengarahkan kita pada keputusan yang lebih bijak dan kehidupan yang lebih bermakna. Kesimpulannya, fondasi kecerdasan emosional terletak pada pengenalan bahwa emosi dan logika adalah dua sisi dari kecerdasan manusia. Mereka tidak harus bertentangan. Ketika kita mengintegrasikan keduanya, dengan memahami bagaimana otak bekerja, bagaimana reaksi emosional muncul, dan bagaimana kita bisa memilih respons yang lebih sehat, kita sedang membangun bentuk kecerdasan paling penting untuk era kompleks saat ini. Kecerdasan emosional. Dan bab-bab selanjutnya akan membimbing Anda untuk mengenali, melatih, dan menerapkan 5 pilar utama kecerdasan emosional dalam kehidupan nyata. Bukan sebagai teori, tapi sebagai praktik hidup sehari-hari. Bab 2, emosi, teman atau musuh. Selama berabad-abad, manusia telah memandang emosi sebagai sesuatu yang perlu dikendalikan, dijinakkan, atau bahkan ditekan.
Dalam banyak budaya dan sistem pendidikan, kita diajarkan bahwa logika adalah kekuatan tertinggi dalam berpikir, sementara emosi sering dianggap sebagai kelemahan yang mengganggu objektivitas. Tapi apakah emosi memang musuh dari rasionalitas? Atau justru dalam konteks yang tepat, emosi adalah sekutu terpenting dalam proses berpikir dan bertindak? Dalam buku Emotional Intelligence, Daniel Goleman menantang pandangan lama yang memisahkan secara kaku antara emosi dan logika. Ia menunjukkan bahwa emosi memiliki fungsi evolusioner yang mendalam dan bahwa dalam sejarah spesies manusia, emosi muncul lebih dahulu dibandingkan pemikiran rasional. Secara neurologis, sistem limbik yang bertanggung jawab atas emosi telah berevolusi jutaan tahun sebelum neokorteks, pusat logika dan perencanaan, berkembang. Dengan kata lain, emosi adalah mekanisme pertama manusia untuk bertahan hidup. Bayangkan situasi purba, seseorang mendengar suara hewan buas di balik semak-semak. Sebelum ia sempat berpikir, tubuhnya sudah bereaksi, jantung berdebar, napas memburu, otot menegang. Semua itu adalah kerja cepat sistem limbik dan amigdala yang membaca sinyal bahaya dan mengaktifkan respons otomatis, lawan atau lari. Dalam konteks tersebut, emosi adalah alarm biologis yang menyelamatkan nyawa. Namun dalam dunia modern, kita jarang berhadapan dengan bahaya fisik seperti predator. Tantangan kita kini lebih banyak bersifat sosial dan psikologis. Tekanan pekerjaan, konflik interpersonal, ekspektasi sosial, ketakutan akan penolakan. Sistem limbik masih bereaksi cepat, tetapi sering kali tidak akurat terhadap ancaman modern ini. Emosi seperti kemarahan, cemas, atau malu bisa meledak dalam konteks yang salah jika tidak dikenali dan dikelola. Inilah mengapa mengenali dan memahami emosi menjadi sangat penting. Emosi yang ditekan atau diabaikan justru cenderung muncul dalam bentuk yang lebih merusak. Ledakan amarah, ketegangan fisik, gangguan tidur, atau bahkan penyakit psikosomatis. Di sisi lain, emosi yang dilepas tanpa kendali juga bisa merusak hubungan, reputasi, dan stabilitas diri. Maka pertanyaannya bukanlah apakah kita sebaiknya menolak atau menerima emosi, melainkan bagaimana kita mengembangkan hubungan yang sehat dengan emosi itu sendiri. Goleman menekankan bahwa emosi bukanlah masalah, ketidaktahuan kita terhadap emosi adalah masalahnya. Ketika seseorang tidak bisa membedakan antara rasa kecewa dengan rasa marah, atau antara cemas dan antusias, ia kehilangan kejelasan arah dalam bertindak. Emosi yang kabur akan menghasilkan reaksi yang salah sasaran. Sebaliknya, seseorang yang mampu mengenali secara spesifik perasaannya bisa menavigasi situasi sulit dengan jauh lebih bijak. Inilah yang menjadi dasar dari prinsip Know thy emotion, emosimu sendiri. Sebagaimana kita memetakan kekuatan dan kelemahan dalam kecerdasan intelektual, kita juga perlu memetakan dunia batin kita. Apa yang membuat kita marah, apa pola emosi yang muncul saat kita merasa tidak dihargai. Bagaimana tubuh kita merespon saat merasa cemas atau bersalah. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini membentuk kesadaran emosional yang menjadi fondasi kecerdasan emosional. Langkah pertama untuk mengenali emosi adalah memperlambat. Ketika perasaan muncul, baik itu positif seperti semangat atau negatif seperti kesal, ambil waktu sejenak untuk memperhatikan. Apa yang sebenarnya Anda rasakan? Di mana di tubuh Anda emosi itu terasa? Apa pemicu yang membuatnya muncul? Dengan memperhatikan dan memberi nama pada emosi, Anda memindahkan kendali dari sistem limbik ke neokorteks. Anda tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh emosi, tetapi mulai memiliki kuasa atasnya. Kesadaran ini juga memungkinkan kita membedakan antara emosi yang produktif dan yang destruktif. Misalnya, rasa marah bisa menjadi energi untuk menetapkan batas atau memperjuangkan keadilan jika dikelola dengan baik. Tapi marah yang dilampiaskan tanpa kendali bisa melukai orang lain dan merusak hubungan. Demikian pula, rasa takut bisa menjadi sinyal untuk waspada, tetapi juga bisa menjadi penjara jika tidak disadari. Salah satu bahaya besar dalam dunia modern adalah represi emosi. Banyak orang hidup dalam budaya yang mendorong kita untuk tampil baik, selalu positif, atau jangan baper. Akibatnya, emosi negatif seperti sedih, kesal, atau kecewa dianggap memalukan dan ditekan jauh ke dalam diri. Padahal emosi yang ditekan bukan berarti hilang. Ia tetap tinggal di tubuh dan pikiran, menumpuk dan mencari jalan keluar, seringkali dalam bentuk disfungsi fisik atau perilaku destruktif. Goleman mengutip banyak penelitian yang menunjukkan hubungan langsung antara represi emosi dan berbagai gangguan kesehatan, seperti tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, hingga gangguan kecemasan dan depresi.
Di sisi lain, orang yang memiliki kesadaran emosional yang baik cenderung memiliki sistem imun yang lebih kuat, lebih tahan terhadap stres, dan lebih bahagia secara umum. Lalu bagaimana kita mulai membangun hubungan yang sehat dengan emosi? Pertama, mulailah dengan journaling emosi. Menuliskan apa yang Anda rasakan setiap hari tanpa menghakimi. Ini membantu Anda mengenali pola dan pemicu. Kedua, belajar membedakan emosi dasar dan turunannya. Misalnya, marah bisa berasal dari rasa takut atau rasa malu. Kesal bisa berasal dari rasa tidak dihargai. Menyadari akar emosi membantu kita menangani sumbernya, bukan hanya gejalanya. Ketiga, berlatih hadir di tubuh, karena emosi sering dimulai dari sensasi fisik. Napas cepat, tangan gemetar, dada sesak, semua itu adalah sinyal tubuh yang bisa dikenali dan diproses sebelum meledak menjadi reaksi. 4. Latih keberanian untuk mengungkapkan emosi secara tepat, bukan menahan atau meledak, tetapi menyampaikan perasaan secara jujur dan bertanggung jawab. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa emosi tidak datang untuk menghancurkan kita, melainkan untuk mengajarkan kita sesuatu. Mereka adalah pesan dari dalam yang menginformasikan kita tentang kebutuhan yang belum terpenuhi, batas yang dilanggar, atau nilai yang sedang terancam. Dengan belajar mengenali dan menghormati pesan-pesan ini, kita tumbuh menjadi individu yang tidak hanya pintar secara kognitif, tetapi juga dewasa secara emosional. Dalam konteks ini, emosi bukan musuh. Emosi adalah pemandu. Dan ketika kita belajar mendengarkan mereka dengan jernih dan sadar, kita mulai mengakses kekuatan terdalam yang kita miliki sebagai manusia. Kemampuan untuk merespons bukan bereaksi, untuk menyembuhkan bukan menekan, dan untuk terhubung bukan terpisah dari dunia dalam diri maupun sekitar kita.